Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Puspiana. Saya dari kelas 7F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan lapisan hidrosfer. Yang pertama, lapisan atmosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, troposfer, dan eksosfer. Lapisan atmosfer terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, troposfer. Troposfer adalah lapisan paling bawah dan paling penting bagi makhluk hidup. Oleh karena pengaruh gravitasi, troposfer merupakan lapisan yang paling rapat yang mengandung 80% dari massa seluruh atmosfer. Kejadian-kejadian cuaca terjadi pada lapisan ini. Lapisan troposfer terbentang dari 0 sampai 15 km dari permukaan bumi. Suhu permukaan bumi kurang lebih 20 Celcius. Dan semakin ke atas, suhu semakin berkurang. Suhu troposfer pada ketinggian 15 km mencapai min 56 Celcius. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan ini terbentang pada ketinggian 15 sampai 20 km dari permukaan bumi. Lapisan ini tidak ada uapan air dan sedikit sekali terbentuk awan. Lapisan ozon berada pada lapisan ini, yaitu pada ketinggian kurang lebih 25 km. Perbedaan dengan troposfer, semakin tinggi permukaan lapisan stratosfer, suhu udara semakin naik. Pada lapisan ozon, suhunya min 50 Celcius, sedangkan pada lapisan paling atas, suhu min 2,5 Celcius. Lapisan ozon menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya bagi manusia. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 50 sampai 80 km. Lapisan paling atas memiliki suhu paling rendah, yaitu min 87 Celcius. Ada kalanya fenomena meteor dapat disaksikan. Fenomena ini menunjukkan seolah-olah meteor melintasi bumi lalu menghilang. Sebenarnya yang terjadi adalah meteor sedang menuju bumi, selanjutnya terbakar habis di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor disebut mesosfer. Yang keempat, troposfer. Lapisan troposfer berada pada ketinggian 80 sampai 500 km. Lapisan ini sering disebut sebagai lapisan ionosfer. Dalam lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel gas membentuk plasma yang mengandung ion-ion positif dan negatif. Lapisan ionosfer menyerap radiasi sinar X yang berbahaya. Suhu lapisan terendah mencapai min 87 Celcius, sedangkan pada ketinggian paling atas mencapai 726 Celcius. Pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan adanya lapisan ionosfer. Yang kelima, eksosfer. Lapisan eksosfer berada di atas ketinggian 500 km. Suhu lapisan ini sekitar 727 Celcius. Lapisan ini merupakan batas dengan luar angkasa. Tekanan udara. Salah satu fenomena menarik yang terdapat di atmosfer yaitu tekanan udara. Angin sepoi-sepoi yang kalian rasakan merupakan salah satu bukti adanya tekanan udara di sekitar kalian. Angin terjadi karena adanya tekanan udara. Angin tertiup dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan udara rendah. Lapisan ozon. Salah satu bentuk energi radiasi matahari adalah sinar ultraviolet, sinar UV.
Apabila paparan sinar UV terlalu besar dan mengenai kulit akan menyebabkan kerusakan kulit serta terjadi kanker kulit. Akan tetapi sinar UV dapat diserap oleh lapisan ozon. Lapisan litosfer. Litosfer merupakan lapisan terluas bumi sebagai tempat kita berpijak. Litosfer merupakan tempat untuk melakukan aktivitas makhluk hidup. Selain itu, litosfer sering terjadi aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Struktur bumi. Menurut para ahli, bumi tersusun atas 3 bagian utama, yaitu kerak bumi atau crust, selimut bumi atau mantel, dan inti bumi atau core. Inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan bumi paling dalam. Sebagian besar inti bumi tersusun dari besi 90% dan nikel 88%. Inti bumi dibagi menjadi 2 sublapisan, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar. Inti luar diduga berwujud cair karena tidak dapat dilalui gelombang sekunder. Ketebalan lapisan ini mencapai 2,160 km. Suhu inti luar mencapai 2200 Celcius. Inti dalam. Inti dalam diduga berwujud padat yang tersusun dari besi atau campuran besi dan nikel dengan kerapatan sekitar 10 gram atau cm. Ketebalan lapisan ini sekitar 1320 km. Suhu inti dalam mencapai 4500 Celcius. Mantel bumi. 1. Litosfer. Litosfer merupakan bagian terluas dari mantel bumi. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batu dan sfera yang berarti sekeliling. Dengan demikian, litosfer berarti lapisan terluas dari mantel bumi yang didominasi oleh material-material yang bersifat keras, padat, atau bebatuan. Litosfer tersusun atas 2 lapisan, yaitu lapisan sial tersusun dari silikat dan aluminium, dan lapisan sima tersusun dari silikat dan magnesium. 2. Astenosfer. Lapisan astenosfer berada di bawah litosfer dengan wujud agak kental. Ketebalan astenosfer sekitar 100 sampai 400 km. Kecepatan gelombang menurun pada lapisan ini. Batuan astenosfer lebih panas daripada lapisan di sekitarnya sehingga memiliki titik lebur lebih tinggi daripada litosfer. Pada lapisan ini terjadi pembentukan magma induk, sintesis batuan, dan pembentukan mineral. 3. Mesosfer. Mesosfer berwujud padat dengan ketebalan sekitar 2400 sampai 2700 km. Lapisan ini berada di bawah lapisan astenosfer. Kecepatan gelombang primer bertambah dari 8 km menjadi 13 km. Pada perbatasan dengan inti bumi terdapat lapisan transisi yang menyebabkan penurunan kecepatan gelombang primer dari 13 km menjadi 8 km. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar bumi, permukaan bumi, dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 sampai 50 km. Ketebalan kerak bumi bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kerak bumi dibedakan menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20 sampai 50 km. Adapun ketebalan kerak samudra sekitar 10 sampai 12 km saja. Kerak benua membentuk permukaan dataran bumi. Di atas kerak samudra terdapat permukaan air yang sangat luas disebut hidrosfer. Kerak bumi terbagi menjadi 2
sublapisan, yaitu lapisan bersifat granitis dan lapisan bersifat basaltif. Nomor 1. Lapisan granitif. Lapisan granitis. Lapisan granitis terletak di bagian terluar bumi dengan ketebalan 10-15 km. Lapisan ini didominasi oleh granit sehingga disebut lapisan granitis. Lapisan granitis hanya dapat ditemukan di dataran di dasar laut. Pada umumnya tidak terdapat lapisan granitis. Kecepatan gelombang primer pada lapisan ini mencapai 6,5 km. 2. Lapisan basaltis. Lapisan basaltif terletak di dalam lapisan granitis dengan ketebalan sekitar 30-50 km. Sebagian besar lapisan ini tersusun dari materi basalt yang bersifat basa dengan kerapatan lebih besar. Kecepatan gelombang primer di lapisan basaltis bagian atas sekitar 6,5 km, sedangkan di bagian bawah mencapai 8 km. Teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ditemukan oleh Dan Mackenzie dan Robert Parker pada tahun 1967. Teori ini menyatakan bahwa kerak bumi berasal dari litosfer mengapung di atas lapisan astenosfer dan dianggap satu lempeng yang saling berhubungan. Adanya aliran konveksi yang keluar di mid-oceanic ridge kerak bumi. Adapun bagian lain masuk kembali di lapisan dalam dan melebur ke dalam astenosfer. Gempa bumi. Jumat sore tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami gempa bumi yang diikuti tsunami. Gempa magnitudo 7,4 SR itu mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Peristiwa itu mengakibatkan gunung api. Indonesia memiliki 127 gunung api yang masih aktif. Beberapa di antaranya sempat terjadi erupsi seperti Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Agung Bali. Erupsi gunung berapi dapat membawa bencana yang luar biasa, baik harta maupun jiwa. Prosedur penyelamatan diri. Prosedur penyelamatan diri melalui 3 tahap, yaitu saat terjadi gempa bumi, setelah terjadi gempa bumi, dan potensi gempa bumi terhadap tsunami. Terjadi gempa bumi, hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi yaitu jangan panik, mencari tempat aman untuk berlindung, dan melindungi kepala. Setelah terjadi gempa bumi, hal-hal yang harus dilakukan yaitu mematikan listrik dan kompor, segera keluar dengan tertib dan teratur, mencari tempat yang lapang atau terbuka, dan memberikan pertolongan pertama pada korban yang terluka. Mitigasi bencana erupsi gunung api. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi dan memperkecil bencana, misalnya akibat meletusnya gunung api. Indonesia mempunyai Badan Nasional tentang Mitigasi Gunung Meletus yang disebut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Badan ini bertugas melakukan pengawasan persiapan dini penanganan ketika bencana terjadi dan penanggulan dampak akibat letusan. Secara garis besar, mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadinya letusan, saat gempa, saat meletusnya gunung berapi tersebut.
yaitu penanganan sebelum terjadinya letusan, tindakan yang dilakukan pemerintah. 1. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada semua gunung api yang aktif. Pembuatan dan menyediakan peta kawasan rencana rawan bencana dan peta zona risiko bahaya gunung api. Melaksanakan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung berapi. Melakukan bimbingan dan memberi informasi gunung api. Melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia. Hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni hydro yang berarti air dan sphère yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik yang bentuk cair, padat, maupun yang bentuk gas uapan. Siklus hidrosfer. Hampir 70% bagian bumi berwarna biru sehingga bumi belum sering dikatakan sebagai planet biru. Warna biru menggambarkan perairan di bumi. Oleh karena itu dikatakan bahwa bumi diselimuti oleh air yang sering disebut hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphæra berarti selimut. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut, samudra, dan danau, sungai, air, tanah, dan uapan air. Air memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Tumbuhan memeluk air untuk fotosintesis, sedangkan manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Air di bumi memiliki siklus yang dinamakan siklus hidrologi dan atau siklus air. Siklus hidrologi adalah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus bermula ketika panas matahari menguap air di laut dan permukaan bumi yang disebut evaporasi. Uapan air tersebut berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi pengembunan hingga terbentuk awan. Awan akan berjalan sesuai dengan hembusan angin. Penguapan terus-menerus menyebabkan terbentuknya banyak awan. Jika awan tidak mampu lagi menampung uapan dari evaporasi, uapan air di awan akan menurun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air di permukaan bumi. Proses ini terjadi terus-menerus sehingga pasukan air di bumi tetap stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.